Salam jumpa bersama saya, Pendeta Audi Octavian Senas, yang kembali kita ada di dalam sebuah channel YouTube, yaitu Preaching Presentasi. Dan di dalam pokok pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana caranya kita mengkhotbahkan genre di dalam Alkitab. Dan saat ini kita ada di dalam sebuah genre narasi, secara khususnya di dalam kitab Injil. Oleh sebab itu, saya memberi di dalam topik kita pada hari ini, pada saat ini, kita akan membahas tentang bagaimana mengkhotbahkan kitab Injil. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tentu setiap kita, para pendeta, para pengajar, para kita yang sudah berlama-lama tahun-tahun berada di dalam dunia kekristenan, di dalam area pengajaran maupun di dalam area khotbah, mengkhotbahkan kitab Injil bukan lagi merupakan hal yang baru. Menjadi sebuah kebiasaan bagi kita mencoba melihat, mengambil, mengkhotbahkannya di dalam jemaat kita, kepada komunitas kita, tentang pelajaran inti pengajaran yang ada di dalam kitab Injil. Ya tentunya saja di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi secara khususnya bagaimana kita mengkhotbahkannya. Ini akan menjadi titik sentral kita supaya khotbah-khotbah kita bagi jemaat menjadi sesuatu yang menarik, menjadi sesuatu yang bukan hanya mengajarkan moral, tetapi kita coba melihat prinsip-prinsip utama, hal-hal bagaimana kita mengkhotbahkan kitab Injil tersebut. Di dalam beberapa pekan yang akan datang, kita akan memfokuskan diri kita melihat, mencermati, dan belajar bagaimana kita mulai menafsirkan pengajaran-pengajaran yang ada atau yang terkandung di dalam kitab Injil. Mari kita akan melangkah di langkah pertama kita dan mencoba melihat apakah kitab Injil itu. Kitab Injil adalah salah satu bagian di dalam Alkitab yang merupakan kitab suci bagi umat Kristen. Injil berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti berita baik atau sebuah pesan yang baik atau cerita yang baik, kabar, kesukaan. Kitab Injil mengandung catatan tentang kehidupan, pengajaran, mujizat, kematian, dan kebangkitan daripada pribadi Yesus Kristus. Jadi di dalam kitab Injil yang harus kita amati yaitu bahwa apa yang tertulis di dalam kitab Injil adalah berisi mengenai kehidupan, pengajaran, mujizat, kematian, kebangkitan daripada pribadi Yesus Kristus. Semua hal yang ada, semua yang tertulis, difokuskan, diarahkan kepada berita tentang pribadi Yesus Kristus. Semua berita tentang kehidupan, pengajaran, mujizat, kematian, dan kebangkitannya itu adalah sebuah kabar baik bagi kita semua. Kabar sukacita bagi mereka yang tertindas. Kabar bahagia bagi mereka yang mengalami masa-masa yang kesukaran. Merupakan kabar yang membawa kita ke arah yang baik. Menuju kepada pribadinya Allah Bapa. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
Demikian juga dengan khotbah kita. Khotbah yang baik adalah khotbah yang membawa kepada kita berita tentang kesukaan, kabar baik, kebahagiaan. Yang tentu saja bukan hanya berbicara mengenai keadaan kita selama ada di dalam dunia ini, tetapi merupakan sebuah kabar baik hari ini sampai Tuhan Yesus menyebut kita baik di dalam sebuah keadaan kekekalan. Oleh sebab itu, khotbah yang baik juga diajarkan memfokuskan diri kepada pribadi Kristus. Di dalam pribadi Kristus itulah kita akan menemukan bahwa khotbah yang kita sampaikan bukan hanya berbicara mengenai topik keadaan hari ini, tetapi memberikan kepada kita sebuah pengharapan di masa yang akan datang. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan mengapa kita perlu mengkhotbahkan kitab Injil. Setidaknya ada 5 hal mengapa kita perlu mengkhotbahkan kitab Injil. Dan di dalam sebuah konteks kehidupan begereja dan di dalam kehidupan kita mengisi diberi oleh Allah tanggung jawab di dunia ini. Yang pertama, mengapa seorang pengkhotbah perlu mengkhotbahkan kitab Injil, yaitu kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah kitab yang memiliki otoritas, kedudukan sebagai kitab suci yang telah diwahyukan sendiri oleh Allah melalui iluminasi kuasa Roh Kudus. Kitab suci dianggap iman kita merupakan firman Tuhan yang di dalam tradisi iman Kristen. Khotbah di dalam kitab Injil dianggap sebagai, kita percayai sebagai ajaran langsung dari Yesus Kristus yang mengajarkan tentang prinsip-prinsip kekekalan di dalam iman Kristen. Jadi merupakan sebuah prinsip kerajaan Allah yang ada di dalam iman kekristenan. Berarti kalau kita mengkhotbahkan kitab Injil, kita sedang berada di dalam sebuah otoritas, di dalam sebuah kedudukan, yaitu kedudukan bahwa kita sedang secara langsung berbicara mengenai nilai-nilai yang terdapat di dalam kitab Injil tersebut. Itu yang pertama. Harus kita yakini, harus kita percayai bahwa disitulah adanya sebuah kedudukan, otoritas yang berasal dari Allah sendiri. Kedua, mengapa kita perlu mengkhotbahkan kitab Injil? Kita sedang belajar mengenai sebuah sosok pribadi, Yesus Kristus. Kita sedang belajar mengenai kehidupan, pengajarannya, nilai-nilainya, hal-hal yang ia teladani, hal-hal yang ia yakini,
agar kita sedang diberi kesempatan untuk memahami dan merenungkan pesan inti dari iman kekristenan itu sendiri. Jadi, disitulah kita sedang belajar secara langsung, secara otoritas, tetapi kita sedang belajar tentang pribadi Yesus Kristus itu. Pribadi yang akan mengajarkan mengenai kasih, pribadi yang akan mengajarkan mengenai keteladanan kerendahan hati, pribadi yang sedang akan mengajarkan tentang kita nilai-nilai keselamatan melalui pribadi Yesus Kristus. Oleh sebab itu, pada waktu kita melihat, merenungkan, dan menyampaikan kitab Injil, kita sedang berhadapan dengan sebuah cermin, di mana cermin itu akan melihat, membandingkan, dan mengkoreksi hidup kita, dan mengarahkan hidup kita tentang hal-hal yang baik. Bukan hanya hal-hal yang baik, tetapi hal-hal yang fundament yang merupakan dasar daripada kerajaan Allah itu sendiri. Kita sedang belajar memfokuskan semua ilustrasi kita, konteks-konteks kita di dalam sebuah pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari para pengkhotbah rekan-rekan hamba Tuhan sedang berbicara mengenai tokoh, maka tokoh tersebut harusnya difokuskan kepada pribadi keteladanan Yesus Kristus. Meskipun tokoh-tokoh tersebut tidak ada dicatat di dalam Alkitab kelemahan atau kekurangannya. Tetapi kita harus melihatnya itu, membandingkannya itu, mensejajarkannya itu kepada pribadi Yesus Kristus. Itulah pelajaran mengapa kita perlu mengkhotbahkan kitab Injil. Yang ketiga, kita sedang berbicara juga secara umum mengenai ajaran-ajaran rohani. Di dalam kitab Injil, di dalam etika kekristenan, pengajaran Kristus sering dipakai, sering dijadikan pedoman di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kita harus melihatnya itu sebagai dukungan. Tetapi yang terutama, ketika kita sedang mengkhotbahkan kitab Injil, kita sedang membawa orang umum itu, pewahyuan umum itu, ke dalam pewahyuan yang lebih bersifat khusus. Oleh sebab itulah kita akan melihat tentang keteladanan karakter Yesus Kristus, terutama di dalam hal pengajarannya. Kita harus melihat dan mencoba meluruskannya, bahwa pewahyuan umum itu adalah berasal dari pewahyuan khusus. Dari mana pewahyuan khusus? Tentu saja di dalam Alkitab. Dalam hal ini adalah pribadi Yesus Kristus di dalam kitab Injil. Yesus Kristus seringkali menggunakan khotbah, cerita umum untuk mengajarkan ajarannya. Itu yang kita tahu juga. Bahwa banyak ilustrasi yang dia gunakan yang secara konteksnya itu secara umum ada digunakan oleh orang-orang pada waktu itu, oleh para guru-guru pada waktu itu.
Tetapi kita harus melihat bagaimana pribadi Kristus itu sebagai puncaknya di dalam pewahyuan yang bersifat umum. Pengkhotbah dari kitab Injil sedang memberikan kepada kita bagaimana nilai kekekalan yang ada. Kalau pewahyuan umum tentu saja dia hanya bersifat umum yang didapat dari sebuah kebiasaan, yang didapat dari sebuah tradisi, dari sebuah kebudayaan yang mempunyai nilai-nilai secara umum dan bermanfaat. Sebagai contohnya saja bagaimana menghormati orang tua. Apakah Kristus juga menghormati orang tua? Dan bagaimanakah keteladanan Kristus menghormati orang tua di atas Allah? Tetapi bukan berarti Allah Kristus. Yesus Kristus itu sedang melecehkan atau meremehkan pewahyuan secara umum ini. Kita harus melihatnya, mencarinya, menemukannya, menyampaikannya. Bahwa pewahyuan yang bersifat umum didasari dari keteladanan Kristus Yesus. Dan tentu saja ini akan menjadi sumber inspirasi sebuah dorongan tentang iman kita sebagai pengikut Kristus. Pengkhotbah dari kitab Injil sedang membantu para anak-anak Tuhan untuk terus mengingat, merenungkan prinsip-prinsip iman itu. Tadi saya katakan dia sebagai sebuah cermin, di mana cermin itu akan mengkoreksi, memperbaiki, dan mengarahkan kehidupannya. Khotbah yang didasarkan pada teks kitab Injil itu juga akan mendorong dan menginspirasi umat manusia bagaimana menghadapi tantangan kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam dunia khotbah, saya sering mengatakan ada 7 permasalahan yang sedang atau sering dihadapi oleh seorang pengkhotbah. Bukan hanya pada waktu dia berkhotbah saja, pada waktu di hari Minggu atau hari-hari tertentu untuk menyampaikan firman Allah, kabar baik itu. Tetapi secara umum, saya menemukan ada 7 permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah permasalahan konteks. Konteks itu adalah berbicara mengenai masa lampau, tetapi dia juga akan membawa permasalahan yang kedua, yaitu permasalahan di dalam kebudayaan, kultur, yaitu komunitas yang sedang dia khotbahkan. Yaitu berbicara mengenai permasalahan masa kini. Konteks dan kultur harus sejajar. Konteks adalah permasalahan masa lampau di dalam Alkitab. Kultur adalah jawaban untuk masa kini. 2C. 3C yang selanjutnya dan 4C selanjutnya adalah komunian. Bagaimana seorang pengkhotbah itu berbicara eh, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kerap ini yang seringkali dilupakan. Ini yang seringkali diabaikan. Hubungan dia dengan Tuhan. Tapi juga dia memiliki hubungan pribadi dengan komunitas yang ada. Seorang pengkhotbah harus memiliki 2 hubungan. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu secara vertikal dan hubungan
pribadi dengan sesama secara horizontal. Banyak orang mengira hubungan komunitas saja yang perlu. Hubungan dengan Tuhan tidak perlu. Salah. Implikasi terbesar dari seorang pengkhotbah adalah dia harus berhubungan secara pribadi dengan Tuhan dan berhubungan di dalam komunitas. Di dalam komunitas itulah kita akan menemukan berbagai permasalahan. Oke, itu C ketiga dan C keempat. C kelima adalah karakter. Bagaimana seorang pengkhotbah itu mencerminkan hubungannya dia dengan Tuhan di dalam sebuah karakter. Dan C yang keenam adalah komunikasi. Seringkali ini yang dititik beratkannya adalah di dalam permasalahan komunikasinya, penyampaiannya. Tetapi kita harus memfokuskan semua C itu di dalam satu C, yaitu pribadi Kristus, Christ. Di dalam semua khotbah kita, arahkan kita melihat kacamata dari sisi Kristus. Keteladanannya, pengajarannya, karakternya, sifat-sifatnya, dan semua yang ada yang diajarkan di dalam kitab Injil. Banyak seorang pengkhotbah yang memfokuskan di dalam masalah konteks. Dia langsung diarahkan di dalam masalah Kristus. Tetapi dia lupa bahwa apa yang dia sampaikan tidak sesuai secara komunitas yang dia layani. Jadi berapi, jadi runyam akhirnya. Demikian, banyak orang komunitas yang melihat, menyaksikan pengajarannya begitu bagus. Tetapi karakternya buruk. Nah, semua hal yang ada di dalam khotbah, semua area yang dipersiapkan di dalam kita mempersiapkan ibadah kita di dalam khotbah kita, hendaknya kita melihat kembali kepada pribadi Kristus. Karena dialah yang kita beritakan, karena dialah yang kita sampaikan, karena dialah yang akan mengubah kehidupan kita, yang telah mengubah dan yang akan mengubah kehidupan kita semua. Baik kita sebagai seorang pengkhotbah dan juga orang yang kita sedang layan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, tentu mengkhotbahkan khotbah Injil ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Prinsip-prinsip penafsirannya bagaimana? Tetapi di dalam sebuah area, di dalam sebuah koridor, yaitu koridor khotbah. Dan di dalam pertemuan kita yang akan datang, saya akan menyampaikannya bagaimana menafsirkan atau menggunakan, mengumpulkan bahan di dalam, di mengkhotbahkan kitab Injil tersebut. Kalau ada Bapak Ibu punya pertanyaan, saran, yang membangun, ada opini yang ingin yang Bapak Ibu ingin sampaikan kepada kami, jangan ragu, jangan cemas, jangan takut, sebab kami sangat menantikan setiap opini yang Bapak Ibu berikan di dalam kolom komentar yang ada. Terima kasih. Sampai berjumpa di dalam pertemuan yang akan datang, di dalam bagaimana kita menafsirkan kitab Injil. Tuhan Yesus memberkati kita semua.